Ternyata selama ini tuh orang menyalahkan satu, oh sistem perusahaannya, nyalahin bosnya, nyalahin gajinya. Enggak, kita lihat dulu, harus itu tuh individual konteks banget. Apakah workloadnya itu terlalu tinggi, tidak disertai dengan resource, dan kalau kita sebagai pegawai itu tadi buru-buru pengen resign, tahan dulu. Karena hari ini lebih capek cari kerja daripada kerja. Orang-orang bekerja nih ya secara psikologis, karena mungkin aku sebagai eksternal consultant dan punya POV yang lebih netral, mereka tuh capek bukan sama job desk-nya, sama karakter manusia yang ada di sana, sama kebijakan-kebijakan yang melawan nurani mereka. Karena kalau kita nggak sadar apa yang lagi dirasain, leader yang nggak sadar lagi burnout, itu kayak orang stres, nggak sadar dia lagi stres, dia bikin orang lain stres. Stres di tempat kerja itu berbeda dengan stres individu, karena stres tempat kerja itu biasanya workload yang tinggi, tidak disertai dengan resource yang ada. Ternyata leader yang baik ketika dia sungkan ngasih feedback bawah jadi nggak tahu. Bawah juga ketika overwhelmed dia juga nggak speak up. Itu jadi barriernya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk leader-leader yang mindsetnya adalah dia bos, dia yang berkuasa, lo harus dengerin gue nggak mau tahu apa yang lo bilang. Apa yang pengen kamu sampaikan ke tipe-tipe leader seperti ini? Wah, ini ya dilematis sekali. Tapi saya ngomong dari hati yang paling dalam, Bapak Ibu para senior leaders. Jabatan itu sementara. Kalau kita ngejarnya ke sana, itu hanya di dunia. Tapi kalau kita bicara soal legacy, itu amanah. Maka ini adalah fitrah. Hai guys, lo pasti pernah ngalamin di mana kerjaan lagi gila-gilanya, bos demanding, dan deadline gak ada ampun. Nah hari ini gue bakal bahas sebenarnya apa yang terjadi ketika kita ngerasa burnout. Dan benarkah salah satu penyebab kita burnout adalah leader kita yang toxic? Atau jangan-jangan kita yang punya kecenderungan buat burnout dan susah untuk meregulasi diri sendiri dan menyalahkan kantor kita atau bahkan leader kita toxic. Kita akan ngebahasnya bareng Mbak Analisa Widianingrum, psikolog klinis yang fokus banget di dunia kerja, organisasi, dan kesehatan mental. Beliau juga merupakan founder APDC Indonesia. Mbak Analisa, apa kabar? Baik Mas Rory. Thank you finally. Jauh-jauh dari Jogja, akhirnya mampir ke Jakarta dan bisa podcast bareng. Iya, saya juga seneng banget sering nonton kontennya seliwer-seliwer yang wow, hits viral banget nih. Amin. Oke, ini akan menarik banget karena kita juga akan ngebahas kenapa kita burnout terus di tempat kerja, Mbak Ana. Terus kita juga akan bahas leadership di tempat kerja yang benar tuh kayak gimana. Seorang leader tuh harus gimana sih? Kemudian cara bedain lingkungan toksik atau mental kita yang lagi drop. Dan gimana cara tetap waras di lingkungan kerja yang gak ideal. Aku akan mulai dulu dari sinyal ketika kita ngalamin stres, Mbak Ana. Apa sih tanda-tanda ketika kita bekerja, kita sedang stres? Tubuh kita lagi gak baik-baik aja di tempat kerja. Apa tanda-tandanya? Oke, jadi pertama kita pahamin dulu nih Mas Rory, kalau stres itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, ya kan? Karena stres itu menurut literatur terjadi karena perubahan hidup yang signifikan dan gak mungkin hidup manusia tuh gak berubah, apalagi kalau dunia kerja kan dinamis banget gitu ya. Jadi satu, stres itu tidak terhindarkan. Nah yang kita mau bahas itu adalah stres yang mengarah kepada burnout, itu disebut dengan distress. Karena stres itu juga ada yang baik Mas Rory. Contoh misalnya ketika kita dapat pressure disuruh presentasi, itu kan stressful juga tuh. Tapi ketika kita once melewati challenge itu jadi stres yang baik karena kita improve. Room for improvement. Masuk ke barang. Jadi itu namanya stres baik. Nah kalau stres yang jelek itu adalah stres yang kita gagal mengelolanya, sehingga akumulasi stres ini disebut dengan burnout. Jadi burnout ini adalah kelelahan emosional yang bertumpuk yang tidak terkendalikan karena stres-stres negatif tadi gitu, stres-stres yang buruk tadi. Nah ciri-cirinya satu biasanya adalah terkait dengan fisik. Ada gejala-gejala fisik. Jadi simptomnya atau gejalanya adalah kalau teman-teman tuh ngerasa kayak aku pusing, minum obat pusing apapun mereknya nggak sembuh-sembuh, asam lambung naik, udah ke dokter GERD apa segala macam kok aku nggak sembuh-sembuh, sampai disertai dengan gejala-gejala fisik yang pokoknya nggak lazim gitu. Jerawatan, susah Betul. tidur. Jadi ada physical symptoms yang itu secara signifikan kita alami minimal 2 minggu sampai 6 bulan berturut-turut. Jadi kalau cuma 2 hari ya oke lah mungkin virus gitu ya, atau minum obat sembuh. Tapi kalau 2 minggu minum obat apapun nggak sembuh-sembuh, itu satu, fisik. Yang kedua adalah emosional. Jadi kalau di saat kita lagi kerja itu kita gampang uring-uringan, gampang marah, terus lagi kesel banget, kayak bahkan emosinya tuh 6 gitu, kayak semua orang ketawa kita kayak hah
itu juga bisa. Atau tiba-tiba sedih, nangis sendiri, marah-marah nggak jelas, nggak sadar. Siapa bilang saya marah? Bapak nggak sadar lagi marah ya Pak, makanya Bapak marah-marah mulu gitu. Itu kan biasa terjadi gitu, itu kayak stres tuh. Dan Oke. sama 2 minggu sampai 6 bulan. Dan yang terakhir adalah produktivitas dan perubahan perilaku yang tidak seperti biasanya. Susah tidur atau banyak tidur, susah makan atau banyak makan, nggak produktif kerjaannya, terus kayak apa ya? Bahkan kehilangan desire untuk kerja, sexual desire juga gitu. Jadi kayak ada perubahan-perubahan perilaku yang signifikan. Jadi emotional, physical, and behavior yang berubah secara signifikan dan terjadi minimal 2 minggu sampai 6 bulan. Kalau kita misalnya Mbak Ana merasakan gejala-gejala Ya. itu, padahal kita nggak punya privilege untuk resign saat itu, Oke. what should we do? What Ya. should we negotiate? Oke, ini interestku banget nih Mas Rory, karena aku itu juga 5-6 tahun belakangan lebih concern ke clinical psychology in organization ini ya, konteks gitu ya, setting gitu. Dan pada saat itu aku berpikir apa yang harus dilakukan, karena sering banget orang datang ke ruangan konseling pribadiku, mereka ini masalahnya adalah di kantor. Ketika selesai konseling tuh beres, tapi begitu balik ke kantornya, Balik lagi aduh polanya. gitu. Dan akhirnya aku penasaran, terus ngambil kuliah lagi nih gitu Ya, kan. Kemudian ya. ngambil kuliah lagi, kita satu alma Kebetulan mater loh. ya kita sama-sama University of Sheffield Wah, bangga di banget ya, Inggris. Sheffield Ya alumni. ampun. Jadi waktu itu ambil apa Mas Aku Rory? komunikasi politik, departemenku jurnalism. Kamu? Oke, aku ambil School of Management, Work Psychology. Work psychology. Yes, Wow. jadi benar-benar fokus concernnya adalah gimana implementasi psikologi di area dunia kerja. Dan aku ngaitinnya bagaimana leadership kaitannya dengan employee well-being. Cocok ya? Cocok. Kayak ngomongin stress burnout ya pegawai itu apakah dipengaruhi oleh leaders? Iya. Karena aku kayak sering banget nemuin curhatan-curhatan yang orang yang tadi nggak punya harapan untuk bekerja, tapi juga nggak punya harapan ketika dia harus resign, cicilan KPN masih panjang, Bo, gitu ya. Ini Oke. kalau nggak mikirin susu anak pengen resign nih gitu Resign. kan. Nah itu banyak faktor ternyata setelah aku mencoba untuk menelusuri dari berbagai Oke. studi, terus pengalaman-pengalaman dampingin beberapa organisasi. Pertama harus cek dulu. Kita Ini tuh yang balik ke tadi ya, harus dilakukan apa gitu harus ya. dilakukan apa? Pertama harus cek dulu Cek gitu. dulu. Sebenarnya sumber stres itu apa sih? Stres di tempat kerja itu berbeda dengan stres individu. Karena stres tempat kerja itu biasanya workload yang tinggi, tidak disertai dengan resource yang ada. Nah, resource itu bisa jadi dari perusahaan, bisa jadi dari resource personal kita. Contoh misalnya, kompetensi level kita nih. Kita dikasih kerjaan workload ngerjain misalnya nih ngedit video. Standar atau load yang dikasih sama atasan nih itu 10, tapi kompetensi level dia 5. Artinya bisa jadi personal resource dia secara kompetensi nggak mendukung untuk orang ini bekerja mengerjakan 10. Wah, gue Itu jadi sumber stres. gue jadi khawatir nih, Iya, jangan-jangan tim tim-tim gue juga teman-teman bagaimana? senyum-senyum curhat, ada senyum karir di sini. Wise, kamu menunduk, apakah kamu merasakan hal yang sama? Ya itu contohnya gitu ya. Aku sering banget nemuin Mas Rudi kalau lagi training tuh kayak Ini langsung ternyata jelek gitu. ternyata selama ini tuh orang menyalahkan satu, sistem perusahaannya, nyalahin bosnya, nyalahin gajinya. Enggak, kita lihat dulu harus itu tuh individual konteks banget. Apakah workloadnya itu terlalu tinggi, tidak disertai dengan resource, dan kalau kita sebagai pegawai itu tadi buru-buru pengen resign, tahan dulu. Karena hari ini lebih capek cari kerja daripada kerja. True. Jadi kalau kita sekarang lihat resource-nya itu ada 2, personal resource dan organization resource yang provide itu. Bisa dari atasannya, memberikan apresiasi, feedback, dan lain sebagainya. Bisa dari sistem promosi jabatan kalau di organisasi gitu ya. Atau dari personalnya dia sendiri mau ngembangin kompetensi nggak kalau kaitannya sama kompetensi. Atau manajemen waktu, regulasi emosi gitu. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk oke, aku nggak ada pilihan, lebih baik lihat dulu sumber stresnya itu apa. Biasanya sih karena workload dan resource tadi yang tidak seimbang. Ya. Poor leadership behavior. Wah, berdoa nih, ya Allah semoga bos saya pindah. Biasanya doanya dikabulin. Kan kalau di BUMN, pemerintahan tuh rotasi-mutasi ya. Tapi dia ikut pindah bareng bosnya. Waduh. Kan semakin dekat dengan doa yang diharapkan gitu ya. Makanya harus ikhlas kan gitu. Jadi kayak ya udahlah doanya yang baik-baik aja gitu. Karena mau dimanapun selalu akan ketemu yang namanya karakter manusia beragam gitu. Oke, berarti pertama adalah kita cari tahu sumber stresnya terlebih Yes. dahulu. Nah, kemudian yang kedua apa Mbak Ana? Yang kedua adalah tadi kita perlu setelah tahu ya kita kan manusia itu butuh orang lain. Cari nih resource yang memang didapatkan dari orang lain. Tadi karena kemungkinan tuh gagalnya leadership, tapi bisa jadi jangan-jangan tuh persepsi kita terhadap atasan kita yang udah jelek duluan. Pernah nggak nih kita inisiatif untuk bottom up
session sama atasan untuk one on one. Jadi jangan nunggu atasan manggil kita dong. Bisa juga nih, Pak, Bu, ada waktu kah? Apakah ini yang saya suka ajarin ke perusahaan-perusahaan itu, teman-teman yang di level millennials, Gen Z itu kadang-kadang untuk masuk di batasan itu tuh agak bingung nih berkomunikasinya gimana. Yeah. Once kita klik sama atasan kayak, Pak, Bu, saya bisa ngobrol nggak? Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Nah itu perlu cari waktu, lihat dulu psikologi atasan, psikologis atasannya. Kita juga nggak boleh baperan. Terus uraikan gitu, sebenarnya apa yang bisa dibantu oleh atasan kita dan apa yang perlu kita tingkatkan sebagai ruang kita untuk improve gitu. Oke. Itu yang kedua tadi ya, inisiatif untuk mencari support. Kalau atasan nggak bisa kasih gimana Mbak, dia leadershipnya jelek banget. Coba deh cari peers. Ada nggak temen yang lebih senior yang duluan masuk kerja dibanding kita, kemudian biasanya nih akan, kalau temen yang ngomong dan udah sukses melewati suka duka badai di perusahaan itu, kita kayak lebih percaya daripada bos kita yang ngomong. Nah kalau nggak ada lagi, cari profesional. Saya sering banget ngeberdampingin itu, bahkan kan banyak ya sekarang employee assistance program yang dibuat sama perusahaan-perusahaan tuh Mas Rory. Mungkin sama orang lain kita lebih terbuka, kita lebih plong. Kadang cuma butuh curhat, jangan resign. Kalau capek tuh jangan resign, berhenti aja, istirahat dulu gitu. Nanti lanjut lagi gitu. Healing dulu Healing ya. dulu. Nah yang terakhir nih paling penting, cari alasan paling kuat kenapa kita tuh harus bertahan. Itu biasanya personal reason sih, kayak why do we do what we do gitu loh. Kayak kenapa sih kita ngelakuin ini, apa sih yang kita lakuin. Ya biasanya reasonnya arahnya family, aktualisasi diri, alasan-alasan kita wake up call kita setiap pagi apa. Karena kalau reasonnya uang, aku yakin pasti nggak akan pernah cukup ya manusia. Artinya reasonnya pun harus kuat ya. Harus Kalau misalnya kuat. alasannya adalah aku mau beli susu dan menyediakan gizi yang terbaik untuk anakku, itu kuat. Iya, Tapi karena kalau misalnya alasanku adalah agar aku bisa beli tas LV nah begitu setahun tasnya sekali, kebeli, udah itu selesai gitu. Tapi kalau tas LV itu adalah untuk to boost my confidence, because aku punya self esteem yang akan naik dengan aku beli barang itu, sehingga dia punya alasan lebih kuat. Aku tuh pengen punya sesuatu untuk membuatku bangga dan aku pride sama diriku, itu Gak akan apa-apa. lebih long term Oh. dibandingkan cuma short term goals yang kayak oke, aku pengen beli iPhone gitu, atau aku pengen beli tas LV. Biasanya habis kebeli udah, tapi the meaning why kita mau beli itu Yeah. yang penting. So find your why ya. Yes, Dan betul. why itu akan menjadi guidance kita kalau dari apa yang kamu sampaikan. Kenapa kita harus bertahan di tempat itu? Karena ya tadi nyari kerjaan baru nggak gampang, apalagi dengan mungkin posisi dan gaji yang sama. Yes, betul banget, setuju Mas Rory. Oke, tapi kemudian aku jadi pengen bertanya Mbak Ana, garis batas antara oke, aku burn out, I need to seek help, dengan ini tempat memang udah nggak bisa ketolong, udah toxic banget, dan udah saatnya aku keluar, karena kalau aku nggak keluar, aku sakit. Oke. Batasan antara dua hal itu apa? Integrity and idealism sih, karena biasanya toxic itu yang nggak bisa ditolerir adalah ketika itu berlawanan sama hati nurani dan integritas. Karena kalau aku melihat orang-orang bekerja nih ya secara psikologis, karena mungkin aku sebagai eksternal consultant dan punya POV yang lebih netral, mereka tuh capek bukan sama job desk-nya, sama karakter manusia yang ada di sana, sama kebijakan-kebijakan yang melawan nurani mereka, sama idealisme mereka yang berlawanan dengan integritas. Jadi siapkan diri kita dengan value sehingga kita memberikan yang terbaik. Terus kita juga punya boundaries untuk memegang idealisme itu. Contoh misalnya, kita nggak mau melanggar idealisme kita, melakukan hal-hal di luar integritas kita. Misalnya kalau sampai toksik ya, saya pernah punya klien, dia diminta untuk breaking the rule dengan ya demi bosnya happy, dia harus breaking the rule, di mana itu melawan hati nurani dia. Tapi itu political banget, pressure-nya. Terus dia memutuskan buat resign. Nah itulah batasannya. I see. Jadi kalau udah sampai kayak gitu, oke, lu boleh resign. Tapi kalau cuma sekedar, bukannya saya menggampangkan ya, itu temporary emosional yang sebenarnya tuh paling mungkin 5 hari lagi udah gak Oke. bawa perasaan kayak gitu. Jadi menarik karena aku pengen put this into context ya. Mungkin untuk dalam hal yang aku alami adalah misalnya kita bekerja di suatu media. Ketika kita misalnya dimarahin atasan atau misalnya atasan ngenegor kita karena suatu kesalahan, ketidaktelitian, itu hal yang biasa. Dan itu karena sudah bertahun-tahun ya udahlah, iyain aja, dengerin aja. Kita janji nggak akan terulang lagi gitu. Kita udah nggak baper. Tapi ketika kita misalnya kerja di suatu media, tapi ini karena kebetulan aku di journalism dan political communication, ada hal-hal yang sifatnya politis dan bertentangan dengan hati nurani. Dan itu ternyata ketika aku tanya ke diriku sendiri,
wah ini nggak bisa dibiarin. Nah, ya, Sudah ya. melewatin batas Yes. di mana aku sudah tahu sebenarnya media tempat bekerja itu punya apa ya kayaknya ruang-ruang eh, Pastilah ya. untuk politik Iya, gitu. betul. Tapi ketika itu sudah melewati Batas. hati nurani, ya ini udah nggak bisa dinegosiasi Iya, dan akhirnya aku harus keluar atau aku akan tetap berada di sini dan aku akan mengutuk diriku sendiri why I don't move gitu. Iya, iya. Itu Mbak yang kamu Iya, maksud. that's it. Kalau seperti itu dirimu keluar dengan fight, bukan flight mode. Karena salah satu tantangan ketika kita stres dan burnout, ini ngomongin klinisnya ya sekarang ya. Jadi di otak kita itu Mas Rory, ada satu bagian yang itu tuh bekerjanya kayak alarm. Waktu kita stres, burnout, ketika fisik, emosi, perilaku kita berubah, itu sebenarnya otak kita tuh ngasih sinyal. Apa itu? Amigdala, sistem limbik amigdala, mungkin familiar ya, awam sering dengar itu. Menurut sains, emosi itu bekerja 6 detik lebih cepat daripada logika kita. Emosi itu ranahnya otak kanan, logika itu otak kiri. Nah, aku tuh suka banget gabungin klinis di organisasi. Kenapa? Karena semua tuh manusia yang otaknya sebenarnya sama. Jadi pada saat kita lagi stres, amigdala itu tuh nyala, ngasih tahu otak kanan kiri kita pakai rasa dan pakai logika. Nah, kalau otak ini tuh amigdalanya nyala terus, kita dalam kondisi burnout, logika kita tuh nggak jalan. Makanya pada saat kita lagi bertentangan dengan lawan hati nurani, itu bayangin tuh, itu burnout yang tidak bisa ditolerir lagi karena kan idealisme. Ya. Tapi kalau misalnya amigdala yang nyala karena mungkin kita kompetensi kita kurang, kita bisa upgrade diri, amigdala itu bisa mati. Maksudnya alarmnya bisa nguing-nguing, itu bisa Turun. turun, hormon stabil, nervous system tubuh kita bisa lebih handle karena kompetensi kita naik, challenge accepted, dopamine release, terus kita jadi logika kita bisa berjalan, itu stres yang jadi positif. Tapi kalau itu terkait sama hati nurani, yang aku rasa gak ada gak ada jawabannya. Itu blunder sendiri sih, apalagi kalau ngomongin politik ya. Aku rasa itu jadi sebuah value yang nggak bisa ditawar lagi. Dan ini harus kita akui ya bahwa banyak sekali teman-teman di BUMN Iya, mengalami hal itu. Dan akhirnya mereka ada di persimpangan di mana mereka harus stay atau menggadaikan hati nurani atau mereka keluar, tapi ketika keluar pilihan juga belum tentu ada gitu Betul. di luar sana. Nah, ketika tadi dia dengan conscious pengambilan keputusannya, yang stress management regulasi emosinya bagus, Mas Rory tadi cerita ya, pasti dirimu dengan conscious, oke, ini udah nggak bisa lagi, itu aku harus mengambil kesempatan untuk bisa, oke, I'll take it or leave it. I'll take it, tapi konsekuensinya apa? Kita siapin nih diri kita dengan level kompetensi di situ. Itu fight tuh. Karena si otak tadi tuh ngasih sinyal kalau flight, udahlah kayak gini toxic banget, resign aja, blaming, nyalahin keadaan, dan kemudian dia nggak melakukan sesuatu, itu flight mode, dia cuma kabur aja dari situasi yang membuat dia toxic tadi, nyalahin keadaan. Tapi kalau secara conscious, dia secara sadar tahu betul apa yang membuat dia tidak bisa mentolerir itu, bagian mana yang sesuai idealisme dia akhirnya ngambil keputusan dengan sangat matang, tenang, reflektif, dan dia akhirnya bisa move on, itulah fight. Oke. Responnya. Jadi ketika kita mau resign, ingat bahwa kita resign karena fight bukan karena flight. Yes, betul. Dan ketika kita resign karena fight, Mbak, walaupun mungkin penghasilannya akan drop, Iya. tapi aku ngelihatnya akan lebih tenang. Karena kita nggak berperang dengan hati nurani kita, ya nggak sih? Iya, dan ini kaitannya mungkin pernah dibahas Mbak Prita juga ya, financial kita juga harus kita siapin Mas, karena ya realistis juga ya gitu. Tapi kalau udah berhadapan dengan hati nurani tadi dan kita siap banget bahwa kita percaya dengan level kompetensi yang kita punya, aku yakin kok mutiara tuh kan selalu jadi mutiara dimanapun dia berada. Oh Asik ya, ya. kita intan akan tetap ditemukan, Iya, berkilau dimanapun ya. Betul, makanya ketika kerja tuh yang saya sering sampaikan ke teman-teman adalah saya bukan motivator, saya selalu bilang gitu, saya disclaim dulu, saya bukan motivator gitu, saya tuh pengen, saya mindset changer, saya pengen mindset teman-teman itu berubah ketika kita kerja. Pressure itu bisa jadi adalah somehow kalau kaitannya sama kompetensi, ini tuh challenge kita untuk naikin level kompetensi. So ketika kita kompeten, kita tuh nggak perlu takut, Ya, ya. kita punya kebebasan untuk memilih. Oke, oke. Privilege tuh menjadi bebas tuh mahal loh, dan itu harus kita siapkan dengan level kompetensi yang kita punya. Oke, sebelum aku ngebahas soal pemimpin dan juga leadership, aku pengen tanya dulu. Seru nih, kalau gitu minum dulu nih. Oh, Soalnya boleh, silahkan. Agak seret ya, Mbak. Seret ya ngomongin leadership tuh kayak agak-agak tegang di tengah situasi politik kita akhir tahun. Apalagi sekarang banyak banget kayak bencana. Nah, Aku dari sisi komunikasi juga agak mengelus dada karena banyak hal-hal blunder, banyak pernyataan-pernyataan yang insensitif Iya, gitu. Anyway, aku pengen tanya dulu, penyebab stres
burn dan sampai burnout hari ini itu kebanyakan karena workload, atasan yang toksik, atau kita yang tidak bisa meregulasi emosi kita sendiri. Mana yang paling banyak hari ini, Mbak? Oke, kalau menurut jurnal sih tiga-tiga itu sama-sama memberikan saling terkait. Pertama workload yang tadi ya, yang mungkin bisa jadi over atau kurang. Jangan salah, kurang dari kapasitas kita, orang kapasitasnya 100 dikasih pekerjaan 50, monoton, bore out, bukan burn out. Bore out. Iya bosen dia. Bener, Iya kan? bener Banyak juga loh sih. orang 10 tahun suruh fotokopi doang gitu kan Iya, iya, jenuh iya, kan. iya, Padahal iya. dia sebenarnya bisa lebih dari itu. Jadi workload itu sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh leadership yang buruk. Poor leadership behavior. Kalau leadershipnya bagus, dia pasti akan peka terhadap workload di kantor itu. Organizational design-nya akan dibentuk untuk membuat workload ini membuat orang tuh well-being-nya terjaga. Yeah. Jadi itu peran leader dan aku percaya top down itu menjadi salah satu culture yang nggak bisa lepas dari Indonesia kita tercinta. Jadi agak susah ketika kita mau bilang bottom up. Oke, bottom up itu kita memotivasi yang bawah untuk inisiatif melakukan sesuatu. Tapi ternyata realitanya di organisasi manapun ya, BUMN, pemerintah, multinasional, top down. The number one person in the organization itu menjadi influence terbesar untuk gimana sih perusahaan itu bisa membawa culture yang seperti apa gitu. Jadi leader ini mempengaruhi workload dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah personal resource. Ini lagi-lagi ya regulasi emosi, manajemen waktu. Nah itu yang sering aku kasih dalam capacity building. Ya mungkin perlu dilihat dulu, jangan-jangan nih orangnya memang ada mental block dia atas warisan old culture yang hierarkis birokrasi, jadinya di zona nyaman. Iya, Jadinya iya. kayak cuma asal bos senang. Orang dalam itu kan jadi membuat dia jadi kayak aduh, misalnya nih Mas Rory, kita sama-sama satu level nih masuknya. Terus Mbak Berna nih atasan kita nih gitu. Mbak Berna tuh punya atasan Mbak Tiwi. Mbak Tiwi nyuruh cepet, Mbak Berna nyuruh cepet. Terus kita berdua nih, Mas Rory nih orang yang bisa diandalkan dan sangat kompeten. Terus saya tuh orang yang kayak, yang penting Mbak Berna seneng deh. Jadi kayak nggak support banget kompetensi level saya. Saya jadinya ngelempar pekerjaan tuh ke dirimu. Padahal kita satu level, gaji kita sama. Capek nggak tuh jadi orang nomor Capek satu? banget. Lo lagi kan? Iya. Itu yang sering terjadi. Sampai akhirnya bisa jadi suatu hari Mbak Berna nih, tolong dong promosiin bawahan kamu satu orang. Terus Yang dapat dia. dapat saya, karena kalau Mbak Berna kehilangan dirimu, kehilangan aset terbesar dalam rumah tangga gitu. Dalam karirnya, loh kalau Rory cabut siapa yang ngerjain kerjaan gue nih? Itu sering terjadi, put leadership behavior itu di situ dan itu nggak sadar gitu. Karena yang diinginkan adalah jabatan, KPI, bukan leader as a boss mungkin iya gitu. Dan itu banyak Mas Rory. Saya ngadepin follower-follower yang ngadepin atasan begitu. Oh, wow. Oke, sekarang kita ngebahas soal atasan. Oke. Teman-teman yang atasan, this is for you. Leadership yang benar. Di era kerja yang sekarang kita deal with millennials, kita Yes, deal with multi-generations, ya. multi-generation, Gen Z, dan mungkin juga ada boomers, Gen X, dan lain sebagainya. Good leadership itu harusnya kayak gimana, Mbak? Teori leadership banyak banget ya kita belajar. Tapi saya membaca satu pola yang sama untuk menghadapi multi-generations. Ini adalah sebagai good storyteller. Kenapa? maksudnya gitu, gimana? Karena dia harus bisa menarasikan sebagai daily voice organisasi, menarasikan arah perubahan kebijakan perusahaan. Sebagai leader tentu banyak banget loh. Kalau saya ngobrol sama para BOD -1 or BOD sendiri, mereka juga sebenarnya terjebak pada keputusan-keputusan kebijakan politis yang sebenarnya mereka berlawanan sama hati nurani mereka. Tapi mereka harus menjaga persona mereka untuk bisa kuat menghadapi itu semua. Akhirnya when it comes to the interaction dengan follower mereka, yang keluar adalah clear strategi. Kepanikan, burnoutnya nggak kelihatan tuh. Itu yang saya bantu di belakang layar tuh kayak, Bapak kalau panik harus ambil nafas dulu Pak, gitu-gitu. Tapi sebenarnya mereka stres juga. Nah, ternyata yang dibutuhkan sekarang adalah karena multi generation tadi ada Gen Z. Gen Z ini kuliahnya online loh Mas. Sekolahnya online loh mostly. Angkatan mereka yang lahir 95 sampai 2000 sekian. Mereka tuh lack of interpersonal skills and communication. Kuliah online tuh kan gak dapet ya rasanya gitu. Betul, betul. Jadi gimana seorang leader itu bisa mampu memberikan narasi ketika kebijakan itu berubah kepada Gen Z dengan storytelling yang seperti apa. Milenial akan beda lagi pressure-nya. Gen X yang lebih senior, para legend yang mungkin terjebak pada zona nyaman, beda lagi bahasanya. Nah jadi storyteller ini menjadi sebuah sosok yang dibutuhkan oleh banyak organisasi yang mampu bisa menarasikan arah kebijakan perusahaan, nunjukin nih leader yang baik itu nunjukin nih tujuan kita ke sana, perubahan minta ke sana, mengkomunikasikan dengan clarity dan dengan narasi storytelling yang tepat, kemudian menjadi role model.
Karena kalau sekarang anak, apalagi Gen Z dan milenial, mereka selalu bertanya, why kita harus ngelakuin ini Pak? Dan mereka tuh suka dengan contoh gitu. Oke. Jadi arahnya bagaimana storyteller ini perlu punya integritas juga ketika dia narasikan, dia juga menjalankan. Walk the talk ya. Iya, dan itu susah kan Mas, susah banget. banget. Butuh konsistensi Ya, dan ya. integriti yang kuat. Tapi aku menarik deh dengan tadi ya, bisa menarasikan, Ya. bisa storytell Yes. untuk anak-anak buahnya. Kalau untuk Gen Z, gimana tuh storytellingnya sebagai good leader? Mbak Yes. biasanya nyarannya gimana ketika klien-klien harus jadi leader untuk Gen Z ini? Gen Z itu selalu punya reason untuk melakukan sesuatu. Jadi the meaning of suatu perubahan kebijakan pekerjaan tuh harus sangat clear banget. Mereka tuh butuh clear strategi, tapi align message-nya tuh dapat. Kayak why ini penting untuk kita. Terus dinarasikan dengan personal story. Misalnya nih, saya ngobrol dengan Mas Rory sebagai Gen Z. Saya mungkin 20 tahun lebih dulu di perusahaan ini. Mas Rory, ini storytellingnya ya. Dulu waktu saya seumur Mas Rory, saya itu sama bingung juga di sini ngadepin atasan-atasan. Saya juga nggak tahu caranya basa-basi sama bos. Tapi ini penting loh buat karir kita. Dan saya lihat Mas Rory itu punya potensi. Narasi kayak gitu tuh yang jadi Oh, suka. wow. Iya, Dan iya, aku iya. tuh ngajarin itu Mas. Itu kan psikologi banget. Itu motivating banget sih, motivating Bener. banget. Dan itu nggak bisa pakai kata-kata loh. Iya. Itu harus dari hati yang kita, ya tadi ya communication yang empati Mas Rory juga sering ngajar. Itu kan main apa sih? Pakai rasa, micro expression, gesture, terus kontak mata. Nah itu nggak semua dimiliki oleh para leader, skill itu. Terus mindsetnya juga masih old banget. Gue dulu digituin, ya sekarang lo harus begitu juga. Kalau ngomongin gitu, banyak Gen Z yang nggak mau naik pangkat Mas. Benar. Assessment dijelek-jelekin. Saya mendingan gini aja Mas, Mbak, Bu, Pak, daripada saya dipindah. Saya cukup gaji saya segini, daripada segitu saya stres. Oke. Work life balance itu penting. Yang penting saya Sabtu Minggu bisa padel dan nganterin anak sekolah. Oke, menarik banget ya. Sekarang masih soal leader. Ketika leader burn out, mereka tuh pelariannya kemana, Mbak? Menarik. Pak Sori kan juga leader ya. Larinya kemana? Ada yang overworking loh. Larinya ke kerjaan. Iya, aku kalau burn out, mungkin aku olahraga. Olahraga, oke, good. Terus tidur sehari nggak ngapa-ngapain. Tapi di satu sisi aku harus mengakui bahwa aku mungkin lebih sensitif dan emosian kepada tim aku. Dan bahkan aku ada di poin di mana setelah aku marah-marah, meledak, aku akan minta maaf sama mereka. Bro, sorry ya, tadi bla 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 bla. Sis, sorry ya. Ini baru kejadian beberapa hari yang lalu. Aku lagi banyak Iya, pressure, iya. aku lagi bener-bener banyak pikiran dan I'm so sorry kalau misalnya tadi menyakiti hati gitu. Tapi semangatnya gue pengen kita begini. Oke. I'll mend my emotion part, I'll mend my communication part, tapi yuk kita kerjain ini bareng-bareng. Aku minta maaf gitu ke anak buahku, tim Iya, aku. itu yang dibutuhin juga hari ini. Jadi sebagai role model kan kita butuh kayak tadi walk the talk. Dan kalau di psikologi tuh mindful leadership ini menjadi satu hal yang lagi banyak dibahas sih. Menggunakan conscious atau kesadaran, consciousness ya. Itu kan kayak kepekaan, awareness gitu. Karena kalau kita nggak sadar apa yang lagi dirasain, leader yang nggak sadar lagi burnout, itu kayak orang stres, nggak sadar dia lagi stres, dia bikin orang lain stres. Exactly. Blundernya di situ gitu. Jadi stres itu bukan dihindari, stres itu disadari. Stres itu bukan hanya disadari, dia harus diterima. Diterimanya itu gimana? Dilihat nih mana yang bisa dikendalikan, mana yang enggak. Stres yang bisa dikendalikan apa nih? Stres tentang pekerjaan, ya udah kita atur. Stres yang nggak bisa dikendalikan apa? Ngomongin pemerintah, politik, rotasi, mutasi, inflasi, itu kan di luar kendali kita. Jadi pada saat kita tahu mana yang kita manage dalam ranah kendali kita, kemudian kita bisa mencari cara nih untuk move on dan coping, atau psikologi itu istilahnya how we cope, itu menjadi stres yang bermanfaat tadi. Tapi rule of thumb-nya Mbak Ana, ketika kita ngerasa burnout sebagai leader, biar nggak burnout ini akhirnya jadi toxic, jadi emosian, jadi sensi ke tim kita, apa yang mesti kita lakukan sebagai leader? Oke. Apa yang mesti juga kita aware? Oke, pertama harus sadar dulu naming kayak word emotion yang kita punya. Oke. Kan jarang ya leader itu reflektif, leader dengan dia reflect, oke, aku tuh kenapa sih marah, sedih, jengkel, kecewa. Macam-macam nih, ada yang dengan ngomong sendiri, ada yang curhat, ada yang nulis,
ada yang sambil berdoa, bebas lah gitu. Yang penting tuh sadar emosi Oke. apa yang dipunya. Nah, labeling itu bukan berarti itu kemudian kita ngikutin emosinya. Tapi leader itu adalah ketika perasaannya negatif, perilakunya tidak harus negatif dong. Oke. Karena itu pendewasaan sebagai leader kan. Jadi kayak ketika lu marah, ya gimana jangan marah-marah. Karena the energy of the team itu ya leader brings the energy. Dan akan impact ke Dan timnya. akan impact gitu loh. Kayak aku juga sebagai leader ketika aku lagi bad mood, sekantor tuh kena gitu. Jadi kayak gimana kita jaga vibes itu. Dan lebih baik let's say bilang tadi kayak sorry aku hari ini lagi capek banget nih, aku butuh space, mungkin aku agak lebih sensitif, mungkin ke satu orang yang kita percaya supaya dia bisa mungkin ngasih tahu ke tim Ya. yang lain biar lebih aware. Nah terus tapi juga sebagai leader kita nggak boleh lama-lama kayak gitu, pelariannya bisa ke olahraga. Karena olahraga terbukti ya secara saintifik dopamine release kita bergerak dan lain sebagainya. Punya hobi itu penting banget. Hobinya jangan kerja ya. Ini saya ngomong sama diri saya sendiri juga. Sama. Terus kayak setelah tahu hobinya apa, balik lagi ke kerjaan. And konteksnya adalah ya kita tuh punya amanah loh sebagai leader, bahwa legacy yang kita jaga adalah bagaimana sih keberhasilan tuh bukan hanya diri kita tapi juga tim kita Oke. gitu sih. Wow. Sangat membuka mata. Oke, sekarang aku pengen sebelum kita break aku tanya leadership dan well-being karyawan. Gimana koneksinya? Ini menarik ya, salah satu penelitianku, makanya kemarin aku juga senang banget dapat apresiasi dari kampus gitu ya. Jadi Ini tunggu, apresiasi dari kampusnya adalah disertasi terbaik seangkatan. alhamdulillah. Wow, congrats. Thank you mas. Itu kayaknya menang tua aja sih. Karena teman-temannya masih Bocil. muda-muda. Terus karena emang itu field yang aku interest banget, yang lately aku lagi sering bahas. Jadi kayaknya pas nulis dan waktu baca-baca artikelnya itu juga aku Kamu kayak banget ya. suka banget gitu. Jadi aku suka banget sama disertasiku itu dan jadi jembatan banget aku mengkawinkan antara psikologi klinis sama organisasi gitu. Jadi kaitannya adalah dulu kan aku sering bertanya nih, emang leader yang baik tuh bisa bikin karyawannya nggak stres gitu? Sejahtera gitu. Sejahtera gitu. Emang bener. Nah akhirnya kalau hipotesanya katanya bisa. Oh. Tapi itu terjadi ketika di budaya yang ada di barat. Speak up. Nah kita tuh ada satu barrier nih, budaya yang kolektif gotong royong. Kolegial. Sungkan gak enakan. Belum juga patriarki. Iya, iwu pekiwu gitu-gitu Oh, loh iya. mas. Jadi ternyata leader yang baik ketika dia sungkan ngasih feedback bawah jadi nggak tahu. Bawah juga ketika overwhelmed dia juga nggak speak up. Itu jadi barriernya. Sehingga ternyata ada satu yang memoderatori gitu. Jembatannya adalah psychological capital. Apa sih psychological capital itu? Dari Prof. Lutens konsepnya. Hero, hope, harapan, efficacy, resiliensi sama optimism. Hero ya, hero. Nah, gimana sih orang itu punya harapan? Ketika pegawai nggak punya harapan kerja, mau leader sebagus apapun, itu nggak akan mempengaruhi employee well-being. Ketika seorang pegawai nggak punya keyakinan terhadap kompetensi diri dia, mau leader sebagus apapun nggak ngaruh. Resiliensinya dia, tahan bantingnya dia, optimismenya dia. Nah itu ternyata menjadi salah satu moderator di penelitian aku. Nah jadi apa sih kesimpulannya? Leader itu sangat dipengaruhi oleh konteks dan nggak ada teori yang pasti leader itu untuk satu follower dengan follower yang lain itu sama stylenya. Oke. Jadi butuh penyesuaian yang sangat individual. Ketika leader ngadepin bawahan A, bagaimana meningkatkan employee well-being-nya itu individual banget tuh. Ya kan? Narasinya, storytelling-nya, approach-nya. Terus ngadepin yang B seperti apa tuh gitu. Capek banget. Oke. Makanya jadi leader itu nggak mudah. Ya. Gitu. Jadi kaitannya sangat banyak mas, dan semua itu dipengaruhi oleh tadi modal psikologis. Dan itu sangat intangible banget. Bahkan seorang leader juga dia harus punya harapan yang besar terhadap timnya, punya optimisme. Karena kalau enggak kayak dia jelek, udahlah nggak usah dikembangin lagi. Iya. Nah kalau di birokrasi kan kita nggak bisa pilih ya. Mungkin kalau swasta nggak cocok pecat. Tapi kalau Kalau di birokrasi BUMN, nggak atau bisa. PNS susah. Atasan tim itu kan kayak given gitu. Jadi kayak ya lu mau nggak mau bertahan nih sampai waktu memutuskan gitu. Jadi mau nggak mau ya harus
adapt dan Oke, agile. so hope itu artinya adalah leader harus bisa menumbuhkan harapan, Yes. optimisme kepada timnya Melalui ya. komunikasi, Melalui komunikasi. melalui interaksi formal informal, Walk the talk tadi walk the juga. talk tadi. Kadang butuh tidak hanya coaching tapi juga mungkin counseling, butuh juga mentoring, tergantung kapasitas dari Oke, timnya. itu H. E-nya efikasi apa Mbak? Efikasi itu keyakinan ya. Keyakinan itu kan harus ditumbuhkan melalui kepercayaan. Dia bisa punya keyakinan terhadap kompetensinya kalau kita nggak pernah kasih kesempatan dia untuk improve, untuk dikasih pekerjaan, untuk kita kasih feedback, kita kasih apresiasi, feedback kalau dia salah, feedback kalau dia bagus. Oh, itu penting. penting. R-nya? Resiliensi. Jadi leader harus punya kepekaan. Ini orang tuh kalau di stretch, dikasih challenge, putus nggak? Kalau dia di stretch putus, leader kan berarti nggak peka nih sama tanda-tanda ya stres pegawainya. Mungkin kompetensinya nggak segitu, dikasihnya segitu. Resource-nya nggak disiapin. Tapi juga ada yang leader punya pemahaman supaya dia tahan banting, dikasih dikit-dikit nih challenge-nya. Sampai dia, oke dia bisa nih. Oh dia bisa nih, dia bisa nih. Ternyata resilient. Oke, Kan kalau O-nya? dapat challenge, optimisme. Optimisme ini ditumbuhkan melalui vibes dan energinya leader tadi, melalui apa ya, interaksi yang mungkin ketika salah bagaimana dia punya mindset bahwa oh tim aku ini bukannya nggak bisa, dia belum bisa, growth mindset, arahnya ke sana. Ini aku menarik ya, karena apa yang kamu sampaikan dengan hero tadi, ini artinya leader adalah sebagai coach, Iya. sebagai mentor. Betul. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk leader-leader yang mindsetnya adalah dia bos, dia yang berkuasa, lo harus dengerin gue nggak mau tahu apa yang lo bilang. Apa yang pengen kamu sampaikan ke tipe-tipe leader seperti ini? Wah, ini ya dilematis sekali. Tapi saya ngomong dari hati yang paling dalam, Bapak Ibu para senior leaders. Cek. Jabatan itu sementara. Kalau kita ngejarnya ke sana, itu hanya di dunia. Tapi kalau kita bicara soal legacy, itu amanah. Maka ini adalah fitrah. Nah, kalau kita ngomongin fitrah ini artinya apa sih yang diri Bapak Ibu pengen tinggalkan kalau Bapak Ibu nggak ada di organisasi itu. Jadi ini pertanggungjawabannya tidak hanya di sini nih, tapi di akhirat. Waduh, udah baca Mama Dede nggak nih? Udah mirip sih. Mirip ya. Assalamualaikum. Jadi kayak aku merasa itu perlu hati nurani tersentuh ya para leaders ini bahwa mungkin bisa jadi kita tenang hidupnya ketika jabatan kita naik, tapi apakah kita bisa tenang ketika melihat ada orang-orang yang potensinya nggak di-unlock di situ, potensialnya dia terkungkung karena sebuah kebijakan yang sebenarnya kita punya kewenangan untuk berpihak kepada mereka, yang sebenarnya kita juga bisa punya kewenangan untuk membuat vibes energi di tim itu bisa lebih orang tuh happy kerjanya gitu. Jadi putuskan atau breaking the cycle bahwa dulu kayak gini udah kayak gini, enggak. Ini kalau nggak kayak gitu, transfer of leadership di Indonesia tuh nggak akan smooth nih. Generasi muda akan semakin berpikir tidak mau bekerja di korporasi, tidak mau bekerja di ranah organisasi. Terus siapa? Memang mau kerja sampai 100 tahun? Iya, Kan harus iya. ada transfernya Betul. gitu. Dan Belum itu lagi, disiapkan. belum lagi kemarin kriminalisasi Bu Ira, Tom Lembong, yang akhirnya juga Presiden harus turun tangan, yaitu akhirnya mereka yang pulang dan mengabdi untuk organisasi di Indonesia justru malah end up ya being criminalized. Ini yang bikin orang jadi malas, anak-anak muda jadi aduh malas banget. Betul. Ngapain gitu? Pulang ke Indonesia aja udah ada disinsentifnya, apalagi kita udah berkorban, berjuang, dikriminalisasi pula. Benar. Sedih banget. Jadi kayak banyak hal yang nggak bisa dikendalikan. Salah satunya kalau aku lihat di berbagai organisasi ini tekanan politis ya mas. Dan itu sedih nggak sih gitu. Jadi kalau nggak karena Bapak Ibu para leaders yang hari ini punya kewenangan, siapa lagi gitu. Dan kami nih para external support ya gitu. Kita sih mungkin ya berharap untuk Bapak Ibu juga. Ya kadang sedih gak sih ngisi training, session, semangat 2 jam terakhir, 2 hari setelah itu, tapi balik lagi ke organisasinya tidak dibentuk dengan iklim yang, jadi kayak rasanya itu, ya kita dibayar sih dibayar gitu, tapi ada ketidakpuasan gitu terhadap perubahan. Nah, itu yang kayak, come on ayolah kita bangun. Sedih juga ketika ngeliat negara maju kayak di UK itu kayak, kapan negara kita bisa kayak gitu ya. Gitu. Oke, jadi leader adalah mentor, leader bukan bos. Yes. Oke. Sekarang aku pengen tanya situasi ketika misalnya kita punya bos yang micromanaging. Dari perspektif leader, Mbak Ana, aku ngelihatnya micromanaging itu kadang-kadang juga dibutuhin dan nggak ada salahnya juga. Iya. Sometimes, ya kan? Tapi dari sisi bawahan, sebenarnya micromanaging ini gimana sih? Dan apakah itu mengganggu
benar-benar suasana kerja atau gimana? Oke, kalau over itu akan bahaya, tapi batasan over dan tidak itu sebenarnya yang paling tahu adalah leader dan follower itu sendiri. Jadi kalau sama nih Mas, kayak kenapa sih micromanaging itu bisa muncul? Karena trust. Jadi karena tidak adanya trust. Jadi kalau kita bicara soal persepsinya bawahan dulu atau follower atau staff gitu ya, reflect dulu nih kenapa bosku over micromanage. Kenapa ya? Oh, nggak percaya. Berarti yang butuh dilakukan adalah meningkatkan kemampuan kita untuk membuat bos kita percaya. I see. Either kita dari komunikasi kita dibagusin, misalnya nih ya, Mas Rory atau Pak, ini saya kurangi di mana? Kalau saya udah cukup, boleh nggak saya kerjain yang ini? Saya butuh saran Bapak di sebelah sini. Kira-kira Bapak bisa bantu saya di sini nggak? Jadi kita juga perlu ngasih tahu gitu, karena kayak kita sebagai atasan, kita akan lepas kalau 1-2 kali beres. Coba kalau salah terusnya gimana nggak micromanage gitu. Cocok sih, cocok. Ini tadi yang kita obrolin juga ya. Aku juga ngerasa micromanage ketika aku belum percaya sama timku. Betul. Mungkin karena timku baru atau kita baru transisi dan lain sebagainya. Tapi ketika udah percaya, udah jalan nih Iya. 2 kali, udah jalan 3 kali, akhirnya gua akan lepas gitu. Benar. Dan itu tuh butuh waktu ya. Jadi ini salah satu yang sering muncul dalam organisasi multi generation tuh menjadi isu ketika bukan hanya Gen Z sih, malah justru kebanyakan senior-senior milenial udah ngerasa punya pengalaman banyak. Ketika dapat over atau micromanage, ngerasa kayak egonya terserang. Oh. Wah, ini bos saya tuh masih baru masuk nih, lebih muda dari saya, dia micromanage, tahu apa dia gitu. Oh iya, Itu persis. yang mental block yang paling susah. Kalau Gen Z mungkin digituin masih kayak oke lah ya, mau belajar untuk connect sama atasannya, dia asertif, terus berusaha untuk nunjukin kepercayaan. Tapi yang udah dalam mental block dan zona nyaman ini tadi tuh harusnya lebih banyak berintrospeksi diri, reflektif bahwa kenapa bos saya tuh nggak ini ya. Kalau saya udah mencoba, nah pertanyaannya gini. Ini kalau udah sampai banget parah, kok nggak percaya apa yang harus dilakukan? Nah itulah dia, itu yang perlu dikomunikasikan. I see. Tapi jangan nanya dulu. Jadi mungkin kita tunjukin dengan kompetensi kita dan juga pekerjaan yang beres dulu gitu Mas. Gitu sih. Make sense, make sense. Kalau dari sisi leadernya, Kalau dari sisi leader dia butuh meningkatkan awareness yang dua sisi ya. Kayak saya selalu bilang awareness itu ada eksternal dan internal. Ibaratnya leader ini nyetir mobil punya tujuan yang mau dicapai, dia kan ngelihat jalanan. Itu yang dia lihat adalah gimana timnya. Tapi kadang-kadang dia juga perlu ngelihat ke spion, dia nanya ke dirinya. Nih saya micromanage gak ya? Bagi dia kayaknya udah bener, tapi coba dia nanya sama timnya. Jadi nyetir tuh kan sambil lihat jalan, lihat spion gitu. Pas dia lihat jalan, dia nanya, dicek gitu. Menurut kamu nih kok kerjaannya belum ini ya? Kenapa? Saya terlalu over kah? Terlalu detail kah? Atau bisa nggak kamu saya kasih kepercayaan lebih untuk kamu bisa begini. Nah itu kan perlu ada interaksi ya Mas. Nah kadang-kadang memunculkan inisiatif untuk melihat awareness yang tadi dari eksternal dan internal ini tuh reflektif itu tuh sesuatu yang nggak mudah dan susah. it takes two to tango ya. Iya. Dua-duanya harus bisa Betul kerja banget. sama. Oke, menarik banget. Kalau misalnya leadernya emosian, apa yang harus dilakukan Sebagai bawahan. sebagai bawahan? Kita nggak boleh emosian juga itu pasti. Karena kayak kita nggak bisa ngerubah atasan kita dong kalau nggak mau cari masalah gitu. Saya selalu bilang kayak gitu di beberapa orang yang pengen banget ngerubah bosnya. Don't try to fix your boss kalau nggak mau cari masalah gitu. Jadi yang perlu kita rubah adalah regulasi emosi kita. Kalau bos kita emosian, ya kita perlu meregulasi emosi dulu. Bagaimana merespon orang marah bukan dengan marah, tapi dengan ketenangan. Coba deh dibandingin. Ketika dia marah kita tenang dan dia marah kita marah, lebih bagus mana efeknya? Iya. Itu kan nggak mudah ya Mas Rory. Itu butuh pendewasaan, itu butuh waktu, butuh jam terbang, butuh keleluasaan hati kita untuk menerima bagian yang memang itu bagian gak enak gitu. Tapi kalau udah parah banget yang benar-benar sampai tadi ada batasan-batasan integritas Yang idealisme dilanggar, dokumentasikan itu. Lapor ke HR. HR atau pihak berwajib, Oke. kepatuhan dan lain sebagainya. Karena dokumentasi ini tuh menjadi bukan bukti gitu. Kita adalah ya apalagi kalau sampai ada main fisik ya itu kan udah parah. Parah. Bullying yang mungkin benar-benar parah gitu. Tapi kalau kita juga perlu melihat nih si bos ini tuh ke kita doang apa ke yang lain. Karena kalau ke yang lain juga gitu ya kita jangan-jangan baper nih. Karena kan sebenarnya stimulus tuh netral Mas. Oke. Bos yang sama untuk Mas Rory bisa jadi kayak menyakiti banget nih gitu ya. Buat aku mungkin
ya isi PC. Atau sebaliknya buat aku, wah aku pengen resign nih, bos saya tuh toxic banget. Buat Mas Rory, apaan sih, iya pak gitu, buat bercandaan Ya, gitu. Jadi kayak senetral itu gimana Oke, kita oke. meresponnya. Kalau yang emosian adalah leader dan sekarang POV-nya adalah POV leader, dia harus ngapain leader ini, Mbak? Oke, anger management tuh penting sih. Aku percaya anger management itu sesuatu yang dibawa tidak hanya sekedar dari ruang kuliah atau ruang kerja. Itu ada trait yang dibawa dari genetik, pola asuh, role model orang tua, lingkungan di mana dia dibesarkan gitu-gitu. Jadi dia harus sadar dulu gitu. eh Apa yang membuat dia tidak bisa connect dengan timnya. Biasanya kalau leader emosian itu jadi susah connect mas sama timnya. Karena dia punya kayak blind spot atau hal yang dia nggak sadari ketika dia nggak di ruangan itu. Kan gak enak banget tuh. Diomonginnya di belakang gitu-gitu kan. Jadi ada jarak tuh ketika bos galak. Penting nggak sih bos menunjukkan jarak dan legitimasi? Penting, apalagi di era sekarang kalau nggak ngelunjak gitu ya. Tapi kalau marah-marah itu kayak apa sih efeknya untuk tim saya? Apakah tim saya lebih baik atau enggak? Jadi reflektif lagi kayak kalau saya marah-marah itu tim saya lebih baik, silahkan marah dengan cara yang tepat. Ada ruangnya. Boleh loh kasih emosi marah itu ke tim supaya tim belajar dan tidak mengulangi kesalahan. Tapi the way kita marah itu kayak orang tua deh, emang orang tua nggak boleh marah sama anaknya. Kan boleh, tapi gimana anak itu menerima kemarahan orang tuanya untuk membuat dia jadi lebih baik atau enggak? Walaupun parenting sama leadership beda ya kan, kayak parenting tuh pakai hati, leader juga ya pakai hati tapi beda gitu. Cuma ya it's similar sih Oke, kayak anger management juga anger penting ya. management. Kamu masih ingat nggak sih kasus salah satu CEO yang nonton konsernya Coldplay Iya, 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 dan dia betul. sama selingkuhannya yang merupakan kolegnya di tempat kerja akhirnya terekspos gitu. Ada orang yang kemudian mengutuk si CEO ini dan akhirnya CEO ini mundur atau dipecat aku lupa tapi udah nggak di posisi itu. Tapi ada juga yang berpikir bahwa hey CEO juga manusia dan itu kadang-kadang manusiawi. Well, I don't know, tergantung batasan orang melihat manusiawi kayak gimana ya. Kalau Mbak Ana ngelihat fenomena kayak begitu, yang si CEO ini lebih ke dia nggak punya integritas atau dia juga sebenarnya manusia kayak kita juga anyway. Kamu ngelihatnya dari sisi mana? Nggak punya integritas. Karena once kita siap untuk jadi leader, apalagi menjadi CEO di perusahaan ternama, kita harus siap dengan persona yang kita pasang. Bukannya faking ya, tapi persona itu adalah ya tadi, karena leader itu bukan hanya tentang mencapai tujuan dan mengkomunikasikan, dia harus jadi role model. Jadi role model itu tuh susah banget. Makanya kalau nggak siap jadi role model, jangan ambil jabatan itu. Tapi ada juga kalau di Indonesia konteks itu banyak akhirnya istri yang ngamuk ke suaminya yang merupakan leader di perusahaan ini karena dia punya ani-ani, Mbak. Pelakor ya. Ya kan pelakor ya Aduh, itu kan. juga melelahkan itu Ya itu kalau juga dapat melelahkan. klien Kamu kayak gitu. kamu pernah dapat situasi kayak begitu? Ya Klien bener kayak begitu? banget Mas. Dan aku tuh merasa kayak susah banget cari duit ya harus jadi kayak gitu. Gitu loh. Kayak ya udahlah ya, bersyukur kita dikasih kesempatan pilihan hidup untuk Iya. tidak memilih pekerjaan itu gitu. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan ketika leader harus berhadapan dengan situasi kayak begitu? Atau dia sebegitu rendahnya sehingga kayak begitu? Kalau burnout, sadarilah, atasilah. Jangan atasnamakan burnout untuk melakukan sesuatu di luar integritas kamu. Karena gini nih, jangan sampai excuse. Kan aku juga bos juga manusia, aku kan juga stres, aku burn out, aku juga hilaf, aku butuh ini, aku butuh gitu, jadi excuse. Dan pembiaran-pembiaran itu akhirnya menjadi tadi mas, pola yang kita jadi biarkan dan itu jadi kayak, oh jadi nggak apa-apa ya kalau di perusahaan ini kita punya pelakor, jadi pelakor atau kita berselingkuh, kan jadi value-value integrity itu jadi orang nggak respect lagi gitu. Dan itu bukan cuma bicara tentang satu orang loh, culture yang dibangun. Dan kalau kita ngomongin culture nih, organizational culture tuh ya tadi the number one person in the organization itu memberikan influence sebesar itu. Makanya ketika kamu apalagi di posisi orang pertama, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, punten ya, coba dilihat-lihat lagi gitu, apakah diri kita tuh benar-benar mampu untuk bisa memegang amanah ketika kita dalam pekerjaan kita dan ketika kita tidak ada di situ. Integrity itu adalah ketika tidak ada, no one is watching you, it's integrity kan. Ya, betul. Jadi betul. itu tuh dibawa integritas itu di dalam keseharian kita dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk berselingkuh dan tidak gitu. Jadi kalau kita memang belum siap sampai di level itu ya please lebih baik tuh apa ya, sadar diri deh gitu. Oke, tapi artinya ketika misalnya leader melakukan seperti itu, ya dia nggak siap jadi seorang leader. Iya betul, jadi integrity sih kalau aku bilangnya. Integrity ini asalnya dari mana sih, Mbak? Apakah dari didikan di rumah, apa yang dia lakukan
di rumah sehari-hari. Tadi kamu bilang what you do when no one is watching, ya kan? Atau sebenarnya integritas ini gimana kita bisa menumbuhkan? Itu by proses sih Mas. Tentu pola asuh tuh aku percaya ya. Jadi kayak nilai-nilai yang ditanamkan dari rumah. Pengalaman hidup itu juga penting banget ya. Dan bagaimana dia tumbuh dalam lingkungan seperti apa. Nah, makanya organisasi itu penting untuk membangun culture itu supaya integriti itu terbangun. Kayak kita melihat pembenaran atas beberapa pemimpin-pemimpin kita, ini kalau dibiarkan yang menjadi resah adalah yang tadi kita bahas. Jadi integriti dipertanyakan, maka bisa jadi kita membangun orang-orang yang sulit juga untuk membangun orang berintegritas. Yang berintegritas jadi nggak mau masuk di level itu kan. Males, iya. Itu contohnya. Nah, Oke. kalau terjadi di setting perusahaan, ya sama gitu. Jadi aku percaya banget, makanya kalau ada tes menjadi POD atau director, cek personal recordnya itu penting banget untuk melihat nih orang tuh beneran satu, gimana sih silsilah kehidupan dan riwayat track record dia, gimana sih karakter dia. Mungkin tes psikologinya harus lebih mendalam lagi, nggak cuma tes tapi ada deep interview yang ngebikin orang nih bener-bener qualified gitu. Itu tuh harus dicek banget. Oke. Gila sih kalau salah pilih orang. Ya, ya. Tuh. Nanti justru malah orang pintar, orang berintegritas nggak mau masuk karena pemimpinnya juga nggak Exactly. berintegritas ya. Betul banget. Oke, kita ada di segmen rapid fire question. Aku akan tanya cepat, Aduh, jawabannya dulu cepat, kalau gitu minum ya. dulu harus. Biar cepat ya. Tapi kamu juga boleh menjelaskan kalau misalnya ada poin-poin menarik nanti along the Oke. way ya. Aku pengen tanya dulu. Burnout paling sering muncul jam berapa? Pagi, siang, atau malam hari, Mbak? Ini aku Mm-mm. malam Malam hari. Why? sendirian, overthinking. Jadi kayak apa ya? Waktu sendiri baru kerasa gitu. Oh, ternyata aku burn out ya. Waktu ngejalanin tuh nggak kerasa karena kita ya tadi passionate banget sama apa yang kita kerjain. Dan mungkin banyak orang di luar sana juga merasakan hal yang sama, justru malam-malam hari ya, Yes. merasa burnout. Hal pertama yang harus dilakukan leader saat merasa burnout. Sadari, cerita, dan cari cara untuk keluar dari situ. Cara keluarnya gimana, Mbak? Gerak deh, bergerak, jangan sendirian. Mau olahraga, mau jalan kaki, mau buka laptop menulis, pokoknya ada motorik kita yang kita lakukan untuk paling nggak rilis si hormon jelek tadi, kortisol tadi. Nice. Satu nilai yang harus dipegang leader walaupun lagi hancur-hancurnya. Integritas. Dan tidak menggunakan burnout itu sebagai excuse Iya. untuk melawan integritas kita sendiri Betul. ya. Karena kalau punya integritas, dia akan handle burnout-nya dengan tetap memegang integritas itu. Oke. Red flag terbesar lingkungan kerja yang toksik kayak apa? Harassment, baik seksual harassment, verbal harassment, yang sudah melanggar hak asasi manusia untuk bekerja di situ, yang mempengaruhi idealisme dan integritas dia. Oke. Leadership dalam satu kata menurut Mbak Ana kayak gimana? Leadership amanah. Iya, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk jadi leader. Itu bisa diciptakan, bisa dilahirkan, bisa karena kesempatan. Apapun caranya jadi leader itu amanah. Jadi namanya kita udah dititipin amanah, kita jaga sebaik mungkin. Oke. Kita jalankan itu. Siap, thank you. Ini ada di segmen terakhir kita sekarang. Kalau misalnya kita ngerasa stres, kita ngerasa burnout, ada nggak sih tools sederhana yang bisa kita lakukan? Misalnya nafas, Yes. atau misalnya tadi kamu bilang gerak. Ya. Toolnya kayak gimana tuh, Mbak? Pertolongan pertama pada kecemasan adalah ambil nafas panjang, hitung 6 detik, hembuskan lewat bibir, dibuka pelan-pelan. Tadi aku bilang nih, emosi itu cara kerjanya 6 detik lebih cepat daripada logika kita. Saat kita berhitung mundur, kita tuh lagi mempause emosi. Kalau kita mau ambil keputusan karena emosional, kita biarkan 6 detik dulu, biar logika kita itu jalan. 6 detik butuh Ya, waktunya ya. Itu reason pertama. Reason kedua adalah kita ngatur nervous system tubuh kita. Karena ketika stres, jantung kita berdetak lebih kencang. Nah, kita butuh apa sih? Suplai oksigen. Nah, menurut riset lagi, suplai oksigen ini melonggarkan pembuluh darah, kardiovaskular sistem ke jantung. Kalau pembuluh darahnya dia longgar, suplai oksigennya itu lancar, kita jadi bisa berpikir jernih, Oke. hormon dopamin muncul, stres kita berkurang. Oke, ini terakhir banget. Tadi udah dibahas, tapi aku pengen jawaban yang lebih singkat dan lebih chunkable. Kalau misalnya kita kerja di lingkungan yang mentally draining, yang toxic, tapi kita belum bisa resign pada waktu itu. Apa hal realistis yang bisa kita lakukan agar kita bisa survive?
Menarik. Do your best. Jadi lakuin dulu satu hari demi satu hari targetnya. Hari itu kerjaan kamu apa, lakuin hari itu. Ditulis, aku udah ngerjain ini. Gimana penilaian kamu? Targetnya besok lagi, besok lagi. Itu yang paling praktis, ditulis gitu atau diceritain. Pokoknya fokus sama target job desk satu hari aja. Kenapa, Mbak? Karena kalau terlalu jauh tuh draining. Jadi kita fokus aja, be mindful dengan situasi hari itu, just do your best as you can. Kita nggak pernah tahu kalau kita ngelakuinnya setengah-setengah, tiba-tiba dapat kesempatan opportunity untuk kita maju, kita ngelakuin setengah itu jadi nggak punya value. Tapi kalau kita do our best, kita tiba-tiba dapat kesempatan entah dari perusahaan itu atau dari orang lain, capacity level kita udah di level yang our best version. Wow, oke. Jadi sehari demi sehari aja. Plus cari alasan kenapa kita harus bertahan tadi ya, Mbak ya? Yes, betul. Nah yang terakhir, be happy. Cari temen yang asik di kantor, cari hobi yang seru buat hidup kita lebih berwarna, cari cara untuk buat kita bahagia, dan cari cara untuk kita bisa connect sama atasan, connect sama peers, dan ciptakan kebahagiaan itu melalui vibes yang kita bawa setiap hari di kantor. Wow, Mbak Annalisa, thank you so much for the Sama-sama, time sama Mas Ori. insight-nya. Sama-sama. Sukses terus. Thank you juga. Semoga aja Sheffield bermanfaat. alumni. Sheffield alumni. Sleman banget gak sih kayaknya. Jogja atau Aku Solo. kan? Kita Ya, tetangga dekat-dekat kan, dong. tetangga. Iya. Anyway, Luar thank you so biasa. much. Sukses terus ya. Sama-sama. I'll see you in the Thank next Mas video. Rory. Bye-bye. Bye-bye.